Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, renungan kita tertulis dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 14, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 20. Wahyu pasal 14 dimulai dari ayat 14 dan sampai dengan ayat 20. Demikian dituliskan. Tuaian di bumi, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian firman Tuhan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita menemukan ataupun membaca ayat renungan ataupun ayat bacaan dari kitab Wahyu, kita harus selalu ingat tujuan utama dari buku ataupun kitab Wahyu ini, sehingga kita akan lebih mudah memahami nantinya isi atau pesan yang mau disampaikan oleh ayat itu atau bacaan itu kepada kita. Tujuan dari kitab Wahyu adalah untuk menguatkan orang-orang percaya mula-mula ataupun yang sering disebut jemaat perdana ataupun jemaat mula-mula yang berjuang untuk tetap setia di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Berjuang untuk bertahan dari penganiayaan, pengejaran, penindasan, bahkan pembunuhan terhadap mereka. Dan kitab Wahyu ini memberikan dorongan, memberikan semangat bahwa akan ada kemenangan akhir, di mana Tuhan kita Yesus Kristus akan mengalahkan segala sesuatu, dan kita yang percaya kepadanya memperoleh kemenangan akhir. Itulah tujuan penulisan kitab Wahyu oleh Yohanes yang menerima wahyu di Pulau Patmos, dan itu sangat membantu para pembaca kitab Wahyu atau Kristen mula-mula, jemaat mula-mula, jemaat perdana di masa itu untuk tetap setia dan tetap teguh di dalam iman, sebab ada penantian yang akan berakhir pada kemenangan. Nantinya juga mahkota kehidupan akan menjadi bagian dari setiap orang percaya yang tetap setia di dalam iman. Dengan memahami tujuan penulisan buku ini, dengan memahami inti pokok pemberitaan kitab Wahyu ini, maka para pembaca atau kita, para umat pembaca kitab ini akan lebih mudah
memahami setiap simbol-simbol yang dituliskan oleh penulis Wahyu ini sendiri, yaitu yang kita sebutkan tadi, Yohanes. Sekarang kita kembali pada ayat renungan kita, pasal 14, ayat 14 sampai dengan 20, tentang tuaian di bumi. Ini memberitahukan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa di dalam bumi atau segala sesuatu tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Tentunya kecuali firman Tuhan. Semuanya akan sampai pada perjuangan akhir. Dan di akhirnya kita akan ditentukan apakah menjadi pemenang dan memperoleh hidup kekal atau akan binasa untuk selamanya. Di sini disebutkan tentang tuaian. Tiba masanya semua akan berakhir. Tetapi bila kita perhatikan dalam ayat renungan kita, ada yang disebutkan dengan dituai, ada yang disebutkan dengan dipotong. Sebenarnya pada prinsipnya sama saja, menggunakan alat yang sama, sabit yang tajam, tetapi istilah memotong itu diakhiri dengan pembuangan pada penyiksaan. Apabila kita mengacu pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa tiba masanya akan dituai dan akan dibedakan antara gandum dengan ilalang, antara yang memperoleh kehidupan atau akan memperoleh kebinasaan, penghukuman selama-lamanya. Nah, dari ayat renungan kita ini kita belajar bahwa semua kita akan menuju pada saat terakhir itu, saat penentuan itu. Apakah kehidupan kekal atau kebinasaan? Kita sedang berjalan pada babak akhir dari segala sesuatu. Syukur bagi Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk mengisi ataupun untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita masih diberi kehidupan sehingga kita masih bisa memperbaiki diri untuk nanti akhirnya kita memperoleh kehidupan kekal. Lalu kehidupan kekal nanti ataupun babak akhir nanti, penentuan apakah kita memperoleh kemenangan atau tidak ditentukan dari apa yang kita lakukan sekarang. Maka pesannya tetap teguh di dalam iman. Sekalipun banyak tantangan, tetap setia. Sebab penghukuman itu nyata. Sebab kebinasaan itu nyata. Dan kehidupan kekal itu sendiri pun pasti. Mari kita perhatikan ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Artinya ini adalah sebuah kepastian bahwa murka Allah, bahwa penghukuman itu nyata di babak akhir dari segala sesuatu. Maka sebelum babak akhir tiba, sebelum kesudahan segala sesuatu tiba, isilah waktu dengan mengerjakan keselamatanmu, dengan tetap setia di dalam iman. Tidak ada satupun yang boleh memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Baik penderitaan, baik tekanan, baik penganiayaan, atau apapun. Selamat berjuang di dalam iman untuk memperoleh kemenangan akhir. Tuhan memberkati. Amin.